orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari kitab suci pada masa lampau. Kitab Taurat misalnya, yang mereka diseru untuk kembali kepada kitab Allah agar mereka menjadikan liyahkuma bainahum, agar di antara mereka itu berhukum dengan kitab Allah. Summa yatawalla fariqum minhum, tetapi sebagian dari mereka berpaling, wahum mu'ridun, dan mereka adalah orang-orang yang berpaling, orang yang menolak untuk kembali kepada kitabullah. Maka ini juga satu pelajaran bagi kita, hendaknya kita pasrah kalau kitabullah sudah menyampaikan kepada kita. Maka umat Islam ini dianjurkan adalah untuk farudduhu ilallahi war rasul, semuanya dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Tidak boleh bagi kita untuk menolak kitabullah. Dan kalau kita berpegang pada kitabullah, insyaallah lang tadillu abada, tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Baik Bapak dan Saudara, ayat ini sesungguhnya menjelaskan kepada kita, wahai Muhammad, apakah kamu tidak heran kepada orang-orang yang mereka diberikan kitab suci untuk kembali kepada ajarannya, tetapi mereka ternyata memilih untuk meninggalkan kitab suci itu. Jadi mereka tidak mau berhukum dengan kitab suci itu. Maka ayat ini adalah mengabarkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tentang umat-umat terdahulu, sebagai pelipur lara pula bagi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa kita, wes tak ukur kalau ada yang diseru oleh Nabi kemudian tidak mau beriman. Umat-umat terdahulu pun seperti itu, bahkan sebagian mereka itu membunuh para nabi. Maka ada di antara suatu kaum yang tabiatnya itu menolak kebenaran, wal isral al batil, dan terus menerus dalam kebatilan. Jadi ada orang yang mereka tabiatnya itu menolak kebenaran dan melanjutkan kebatilan. Dan ayat juga menunjukkan kisah orang-orang Yahudi yang ada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang di sekitar Nabi itu juga ada orang-orang Yahudi. Pada saat itu ketika ada orang yang berzina kemudian ditetapkan rajam, maka mereka mengatakan, kata orang-orang Yahudi, la najidu fi kitabina, kami tidak mendapati di dalam kitab suci kami. Maka kemudian didatangkan Taurat, fawajada fiha rajam, maka ternyata dalam kitab Taurat ada rajam. Jadi mereka mengatakan tidak ada di dalam kitab suci kami untuk terhindar dari hukum, tetapi ternyata di kitab suci mereka pun ada. Sehingga tidak sedikit dari umat-umat terdahulu yang berpaling dari kitab sucinya. Dalam kitab-kitab terdahulu juga dijelaskan tentang makanan yang haram, tetapi mereka kemudian menyampaikan tidak ada makanan haram bagi kita. Padahal kitab-kitab terdahulu juga menguji kepada umatnya dilarang untuk mengkonsumsi sejumlah makanan, tetapi ternyata diabaikan begitu saja. Dzalika bi annahum qalu lang tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, kami tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa saat saja, hanya beberapa hari saja. Jadi kenapa ada orang-orang yang meremehkan kitab Allah
karena mereka punya pemikiran bahwa orang masuk neraka itu tidak lama. Itu pikiran orang-orang terdahulu begitu. Kalau sekarang yang terjadi bukan begitu. Nek mlebu neraka awor sinden karo artis. Oke kancane. Tapi kalau zaman dulu mereka berkata, lang tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Kami tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari. Jadi mereka menganggap hanya beberapa hari. Setelah itu masuk surga. Kalau orang hari ini yang pernah kita dengar, ora popo nang kono awor sinden artis koncone oke mah apik-apik. Iya, pripun? Iya. Oh, anggo ledek barang. Oh nggih, zamannya waktu ibu dulu dengar gitu ya. Rapopo mlebu neraka malah awor ledek. Ya. Kalau yang seusia saya ke bawah itu tidak begitu mengenal ledek. Ya. Ya. Seumuran saya itu tidak begitu mengenal ledek. Meskipun saya sempat beberapa kali menjumpai tetangga saya yang waktu itu nanggap ledek, tapi sudah jarang. Nah, sudah jarang. Ketoknya saya menyaksikan ledek waktu masih kecil, pisan apa pindu ya. Jadi tidak sudah tidak populer. Mungkin kalau zamannya bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang usianya di atas saya itu lebih sering. Pripun? Oh dulu sering. Oh nggih. Oh ya, tiap dulu waktu kecil nggih sering nggih. Nah, kalau yang seusia saya ini sudah jarang untuk paham. Tidak tahu kalau seusia Mbak Murni ini sempat menyaksikan. Oh pernah. Ya, baik. Sering napa? Iya. Baik. Tidak tahu kalau Mas Agus ini ngerti apa ora? Mas saya seumuran sama Mas Agus ini. Iya. Mas Agus tahu enggak Mas? Tidak tahu. Baik. Jadi mereka orang-orang Yahudi berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Itu yang menyebabkan mereka menganggap enteng untuk melanggar aturan agama, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, dan mereka ini sesungguhnya tertipu. Jadi mereka tertipu atas apa yang mereka ada-adakan sendiri. Jadi apa yang ada di dalam agama mereka itu ditipu oleh atas apa yang ada mereka ada-adakan sendiri. Mereka buat keyakinan sendiri, buat aturan sendiri, nggawe ukara dewi. Kalau seolah-olah api neraka itu tidak akan menyentuh mereka kecuali hanya beberapa saja. Atau seperti tadi, duwe ukara dewi. Nang kono malah awor. Ya. Amor ledek karo apa meneh? Sinden terus artis. Ungkapan ini sebenarnya juga satu ungkapan yang tidak tepat. Kenapa? Karena memvonis seolah-olah kalau artis masuk neraka. Artis yang soleh banyak loh. Memvonis seolah-olah kalau sinden, kalau ledek masuk neraka. Banyak enggak yang soleh? Ya. Ya. Artinya ya mbok ojo dikebyah uyah. Masih banyak artis yang baik. Dan bisa jadi waktu mudanya itu
ketika masih terkenal itu hura-hura, begitu sudah redup jadi orang yang soleh, bertaubat, sehingga tidak bisa dihukumi bahwa sinden, artis, ledek tadi masuk neraka. Tidak bisa dihukumi seperti itu. La nashhadu li ahadin bi jannatin wala narin. Kita tidak boleh bersaksi atas seorang pun orang tersebut masuk neraka atau masuk surga. Yang mengetahui kepastiannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai kita mengatakan mereka masuk neraka atau mereka masuk surga. Terhadap orang yang beriman, kalau mereka orang yang soleh, kita berharap mereka masuk surga. Kalau mereka orang yang bermaksiat, kita berharap dosanya diampuni. Jadi jangan divonis mesti mlebu neraka. Belum tentu. Siapa tahu kemudian bertaubat meskipun masa mudanya bermaksiat. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fi. Maka bagaimana apabila mereka dikumpulkan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Jadi dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada saatnya nanti manusia itu akan dikumpulkan pada hari kiamat. Untuk apa? Lil hisab. Jadi dikumpulkan pada hari kiamat untuk hisab. Hisab ini hari perhitungan, termasuk ditimbang amalnya. Dan semua wa wufiyat kullu nafsim ma kasabat. Semua akan diberikan balasan atas apa yang ia usahakan. Jadi semuanya tidak ada yang dizolimi. Wahum la yutlamun, dan mereka tidak dizolimi. Maka nanti manusia pada hari kebangkitan dikumpulkan semua, dihisap, catatan amalnya tidak ada yang geseh, semuanya benar, datanya tidak ada yang tertukar. Meskipun ada ribuan mujiman, tapi datanya tidak tertukar. Apalagi Agus, itu banyak itu yang namanya Agus. Ya? Oh gitu. Nggak. Oh gitu. Kalau Agus sudah masuk ya Pak ya? Yang 10 besar apa? Selamat. Ya. Baik. Jadi itu meskipun banyak namanya, datanya tidak akan tertukar. Ora bakal keliru. Semua akan diberikan pahala sesuai amalnya masing-masing. Wahum la yutlamun, dan mereka tidak dizolimi. Karena pengadilan akhirat itu keadilan yang sesungguhnya. Beda dengan di dunia. Di dunia itu kadang datanya ketukar-tukar. Yang harusnya dapat bantuan malah tidak dapat. Yang harusnya dapat BLT malah tidak dapat. Yang harusnya tidak dapat malah dapat. Ini mengumpama loh. Tidak ada yang begitu kan? Oh ada. Ya berarti datanya ketukar. Baik. Kalau di akhirat tidak ada. Tidak ada ceritanya data ketukar. Jadi tidak ada ceritanya orang yang harusnya masuk surga malah masuk neraka. Tidak ada. Orang yang harusnya masuk neraka malah masuk surga. Tidak ada. Tapi kalau di dunia ketukar itu bisa terjadi. Mestinya masuk data penerima BLT, tapi malah tidak dapat. Beribun? Oh gitu. Oh ya, ini ada. Ya, ini ada pernyataan dari Pak Agus. Pernah ada kasus yang tidak membunuh malah dipenjara, pembunuhnya yang sesungguhnya ketahuan setelah orang yang tidak melakukan dipenjara. Baik, bisa ketukar kalau di dunia. Di akhirat tidak. Wa wufiyat kullu nafsim ma kasabat. Setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia usahakan. Wahum la yutlamun, dan mereka tidak dizolimi. Maknanya tidak dizolimi bi ziyadatil adab,
Mereka tidak akan ditambahi siksaannya. Mereka akan disiksa sesuai kadar dosanya. Tidak pula mereka diberikan pengurangan. Binaksis sawab, pahalanya tidak akan dikurangi. Demikian pula dosanya tidak akan ditambah. Tapi kalau di dunia mungkin ditambah, mungkin dikurangi. Bagi bapak ibu yang jadi guru di sekolah, itu mungkin muridnya itu sebenarnya nilainya tidak nyampe KKM, tapi ditambahi. Mungkin tidak? Orang yang mungkin kabeh. Yang kurang akan ditambah. Karena ada kewajiban untuk KKM. Ya? Ngaji pripun? Oh, ngarang biji ya. Baik. Ada yang guru yang mana ini yang di sini? Yang masih aktif. Jadi gurunya apa? Nilainya tidak sampai ditambahi. Di sisi lain, orang yang nilainya sudah bagus malah dikurangi. Oh, nang rapot 100 ora wangun. Mah tiduke. Kokean. Padahal asli nilainya 100. Sementara yang nilainya 0 apa 2 apa 3 dikatrol jadi 75. Karena KKM-nya berapa? 75. Dan itu nyata dalam dunia pendidikan kita. Ya, lomo. Sebenarnya itu kalau boleh jujur dolim sebenarnya. Kenapa? Karena anaknya belum mampu, dipaksa nilainya mampu. Itu sebenarnya orang tuanya juga tertipu. Wah, anakku bisine 75 apik. Ya. Padahal rong iso maca. Yang penting naik, yang penting lulus. Jadi baik. Tidak tahu sekarang sudah ada perubahan atau belum? Yang jadi guru siapa di sini? Sudah ada perubahan kurikulum itu belum? Belum? Masih, Pak? Oh ya, masih sama. Sampai kapan, Pak? Oh, semester depan nih. Baik. Jadi intinya di akhirat itu tidak ada yang terdolimi, semua dibalas sesuai dengan amalnya masing-masing. Tidak ditambahi siksaannya, tidak dikurangi pahalanya. Beda kalau dunia. Itu kadang seperti orang ujian di sekolah itu, ada yang nilainya tinggi, ora wangun malah dikurangi. Sementara ada yang nilainya tidak sampai KKM, katrol sampai KKM. Tidak tahu itu rumusnya biar sampai KKM itu apa itu? Ada yang tahu? Kalau nilainya dari nilai 0 biar sampai KKM apa rumusnya? Ya. Ya, pokoknya asal KKM saja atau ada rumusnya? Iya. Misalnya nilainya 3, 30 atau 2. Gimana, Pak? Biar jadi 70 itu rumusnya apa itu? Oh, itu diulang terus sampai dapat minimal 70. Ya, remedi terus ya. Baik. Oh, soalnya digampangke. Oh ya. Ternyata caranya begitu. Jadi remedi yang kedua soalnya digampangke. Oh, belum dapat 70. Nah, soal yang lebih gampang meneh. Oh, ada yang bocor ke ujian juga. Oh ya, nanti kalau Pak Guru sentuh kacamata jawabannya A. Nah, kalau Pak Guru nyentuh kuping jawabannya B. Nah, kalau Pak Guru nyentuh dada jawabannya C. Nah, kalau Pak Guru pegang hidung jawabannya D. Pak Guru, ini mau tanya nomor 27 gimana ya? Ya. Baik. Oh ya apa nosek ngono kuwi? Ya. Baik. Ya, insya Allah lebih aman kalau jujur, meskipun hasilnya seperti apapun. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap amal kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang kebal dengan siksaan api neraka. Semuanya ketika kufur kepada Allah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada yang diampuni, ada yang disiksa. Siapa yang diampuni? Yang bertobat kepada Allah. Siapa yang disiksa? Mereka orang yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.